Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan zakat. Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Di antaranya, sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat, yaitu dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan, dan robeknya integritas bangsa. Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, sesudah pada bulan Ramadan diwajibkan zakat fitrah. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Akan tetapi, pada dasarnya secara garis besar, zakat telah diwajibkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tetapi, belum terperinci benda-benda apa yang dikenakan zakat dan belum ada kadar nisabnya maupun kadar zakatnya. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakatun. Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri, dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Dan zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yakni niat, ada pemberi zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki, ada penerima zakat fitrah yang dimaksud dengan mustahik, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakat sebagai berikut. A. Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. B. Orang tersebut
ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang C, mempunyai kelebihan makanan, baik itu untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Yang D, berupa makanan pokok penduduk setempat. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun waktu mengeluarkan zakat adalah A, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang B, waktu yang diutamakan, yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang C, waktu yang lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Id. Yang D, waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Id karena hanya dianggap sebagai sodakoh biasa. Zakat mal atau harta. Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut golibnya atau lazimnya. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau batasnya. Sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta dan haul atau batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, syarat wajib zakat ada dua, yaitu satu yang menyangkut orang, yaitu A, beragama Islam, zakat tidak wajib atas non. Yang B, balik dan berakal. Yang C, bebas dari hutang. Yang D, merdeka. Dan yang kedua, yang berkenaan dengan harta. Syarat yang dizakatkan. Syarat harta yang dizakatkan. A, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang B, berkembang, artinya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang. C, milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Yang D, mencapai nisab. Selanjutnya, mencapai 1 tahun atau haul. Yang F, lebih dari kebutuhan pokok. G, syarat tambahan untuk hewan ternak adalah hewan tersebut tidak menjadi alat kerja. Harta yang wajib dizakati. Islam menegaskan bahwa tidak semua harta milik seseorang wajib dizakati, karena
Harta yang wajib dizakati itu memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. 1. Binatang ternak. 2. Emas dan perak. 3. Harta perniagaan. 4. Hasil pertanian. Selanjutnya, rikas atau barang temuan. Dan nomor 6, makdin atau hasil tambang. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat amal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan. Sebagaimana dalam golongan mustahik zakat itu ada 8. A. Fakir. B. Miskin. C. Amil. D. Mu'alaf. Kemudian E. Rikob. F. Gorim. G. Sabilillah. Dan yang H. Ibnu Sabil. Baiklah anak-anakku sekalian, hikmah zakat fitrah. Zakat fitrah dapat menyucikan jiwa, memperoleh keberkahan harta, menjadikan sarana kepedulian dan silaturahim, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi kebahagiaan sesama umat Islam, dan membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.